Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami ya Bapa untuk mengolah batin kami. Untuk masuk dalam batin kami. Supaya batu, duri, dan berbagai macam hambatan dalam batin dapat kami olah. Kami persembahkan, bahkan mungkin kami buang atau kami angkat dari hati kami sebagai penghalang dalam berjumpa dengan Engkau. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang memberikan perumpamaan tentang penabur. Ya, Yesus menabur sabda Allah, lalu benih itu jatuh di tanah yang batu-batu seluruhnya. Maka kampang benih itu mati karena tidak mengakar dan juga mungkin diambil oleh burung-burung, dimakan burung. Kemudian jatuh ke tanah yang berbatu-batu, ada tanahnya sedikit tapi tetap di situ tidak bertumbuh dalam karena banyak sekali ketertutupan, kekeras kepalaan sehingga benih itu tidak bertumbuh dengan baik. Lalu juga ada benih jatuh di tanah yang berduri. Ya, berduri itu kecemasan, ketakutan, kekayaan, harta, kekuasaan. Jadi semua yang membuat orang menjadi takut, ya, membuat orang memfokuskan pada sesuatu yang lain, ya. Dan itu juga kita semua. Lalu yang terakhir adalah tanah yang bersubur, ya, tanah subur sehingga benih itu tumbuh berlipat-lipat 100 ganda, berapa kali lipat dari yang ditumbuhkan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita sejauh ini pasti salah satu dari kemungkinan itu atau campuran. Ada yang sungguh-sungguh keras kepala tanpa mau terbuka. Ya. Ada yang sungguh-sungguh keras gitu dalam bidang tertentu saja. Ya. Ada yang sungguh-sungguh cemas, ya, gelisah karena begitu banyak hartanya, begitu banyak kesukaannya, begitu banyak kesenangannya, sehingga membuat dia terus-menerus gelisah mencari sesuatu yang dapat memenuhi. Atau mungkin juga sebagian lain adalah tanah yang subur. Jadi kombinasi itu mungkin itulah situasi batin kita. Maka saudaraku yang terkasih, perlu kita mungkin tanya, batu apa yang dalam diri kita, kekeras kepalaan apa dalam diri kita, ketertutupan apa dalam diri kita sehingga kita tidak bisa mendengarkan dan membuka bagi yang lain. Lalu ada batu-batu keras kepala, ada kecemasan apa, ya, sehingga kita tidak merasa damai seperti Santo Agustinus, hatiku tak akan tenang sebelum beristirahat dalam Tuhan. Selama kita belum dalam Tuhan, maka kita juga akan terus-menerus gelisah, cemas, takut, ya. Dan itu juga menunjukkan kepada kita situasi kita sendiri. Nah, saudaraku yang terkasih, itu satu sisi. Jadi cobalah lihat batu-batu apa, duri apa, ya, kemudian kecemasan apa, atau bagian mana yang kita terbuka dan bagian mana kita tertutup. Saudara, situasi batin kita itu sangat dipengaruhi oleh apa? Cara kita mendengarkan, kata Yesus. Kalau kamu mendengarkan, ya, punya telinga, hendaklah kamu mendengarkan. Jadi ketika orang tertutup dan menutup diri, maka dia sulit menerima sesuatu dari luar, masukan dari luar. Coba kita lihat kalau orang yang tuli, ya, orang yang tuli, ya, maka apa yang terjadi? Dia menjalankan apa yang dia mau, dikatakan apa saja, diungkapkan apa saja, apa yang harus dilakukan, dia tidak bisa mendengar karena tidak bisa mengubah. Jadi ketulian kita itulah yang membuat kita tidak tumbuh dan berkembang. Anda perhatikan ketika bertemu dengan orang yang tuli, ya, maka dunianya sendiri, hidup dalam dunianya sendiri, bukan dunia yang orang lain atau saran-saran dari orang lain, masukan dari orang lain, ya, bahkan juga mungkin masukan dari sabda dari Tuhan. Nah, itulah, jadi tergantung kita mendengarkan, ya. Dan bagaimana kita mendengarkan, kualitas mendengarkan, ya. Coba Anda perhatikan bagaimana kualitasku mendengarkan apa yang ada dalam batinku, ya. Apa yang orang lain sampaikan dan bahkan apa yang Tuhan sampaikan lewat sabda Allah, ya. Coba kualitas seperti apa yang kita miliki dengan kemampuan kita mendengar dan mendengarkan. Maka ketika orang tidak mendengarkan, maka dia menjadi keras kepala.
Ketika dia tidak mau mendengarkan, maka dia menjadi tertutup. Dan pribadinya tidak atau sulit berkembang. Tidak ada pengolahan, tidak ada sesuatu yang diolah dalam diri dia. Ya. Dan dia juga tidak mengerti siapa dirinya dengan baik. Nah, mendengarkan itu sangat tergantung dari apa? Dari keheningan. Ketidakheningan, kecemasan, kegelisahan, ya, membuat dia tidak bisa mendengarkan apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Dia tidak mengenal dirinya sendiri dengan baik. Mengenal kemampuan, mengenal kehebatan, ya, mengenal kelemahan juga dia, keterbatasan juga dia. Ya. Jadi sekali lagi, mendengarkan tergantung dari keheningan. Ya. Ketika orang tidak memberikan waktu hening bagi dirinya sendiri, maka dia tidak mendengarkan apa yang di dalam. Dia mendengarkan apa yang ada di luar, maka dia menjadi gelisah. Dia tidak masuk ke dalam, dia berada di lingkaran luar, dangkal. Untuk menyenangkan diri sendiri, untuk cemas akan apa yang disampaikan orang lain, untuk mendengarkan apa yang di sekitar dia yang membuat dia bahagia, tidak mengakar, tidak bersandar kepada Sang Pencipta. Nah, jadi perhatikan cara kita mendengarkan sekali lagi. Yang ketiga, lebih lanjut. Ketika kita mendengarkan, kita bertemu dengan apa? Bertemu dengan diri sendiri. Bertemu dengan pribadiku sendiri. Siapa aku itu? Apa yang kuinginkan? Apa yang kurindukan? Apa yang kudambakan? Ya. Apakah selama ini yang kulakukan itu sesuai dengan apa yang sesungguhnya dalam diri kita? Maka ada orang-orang tertentu misalnya pada masa tertentu dia mau mengikuti dorongan batinnya yang terdalam. Selama ini mungkin dia mengikuti apa yang diminta oleh orang tuanya, menjadi dokter, menjadi ini, tapi ternyata dia punya jiwa seni. Dan dia mau menggali itu, sesuatu yang sesuai dengan diri dan karakter dan misi Tuhan dalam diri dia. Jadi dia bertemu dengan hakikat, esensi hidupnya. Tidak lagi mengikuti apa yang dikatakan oleh orang lain, tapi mengikuti dorongan batin yang terdalam, mengikuti passionnya. Yang kedua, dia bertemu juga dengan orang lain, berjumpa, terjadi suatu sharing of life. Ketika sampai kepada titik ini, orang mengungkapkan pengalaman batin sama-sama ke kedalaman, lalu saling memperkaya. Maka persahabatan itu adalah ketika dua orang masuk dalam batinnya, lalu mengungkapkan pengalaman bersama, perjuangan, pergulatan bersama. Berjumpa dengan orang yang bergulat. Dan terlebih, ketika kita hening, kita berjumpa dengan Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang hadir, yang hidup, yang mengungkapkan sesuatu. Bahkan kalau boleh saya sampaikan, kalau seandainya kita berjumpa dengan Tuhan dan kita bertanya kepada Tuhan tentang diriku sendiri, tentang orang lain, tentang situasi, terjadi dialog, terjadi komunikasi, terjadi pembicaraan, terjadi seperti dua orang pribadi, seperti Santa Teresa Avila. Berdoa berarti conversation with intimacy with God. Berjumpa dengan Tuhan dalam suasana akrab, suasana mesra. Terjadi suatu seperti Teresa menggambarkan, seperti halnya wanita Samaria yang di sumur Yakub. Yesus dan wanita itu berjumpa, berdialog. Sampai Yesus mengatakan, seandainya engkau tahu air yang kubutuhkan, air hidup yang kubutuhkan, yang dibutuhkanmu, yang kuberikan kepadamu. Ya. Yesus menunjuk kepada wanita itu living water, air hidup. Jadi perjumpaan itu, saudaraku, perjumpaan dengan diriku sendiri, perjumpaan dengan orang lain, dan perjumpaan dengan Tuhan itu memberikan suatu kehidupan. Dan itu bisa memenuhi rasa ingin tahuku, rasa
mauku, desire, the deep desire of me, the passion of me. Dan itu perjumpaan. Maka dikatakan salvation is about silence. Keselamatan itu berbicara tentang keheningan. Berjumpa dengan diri sendiri kita merasa bangga, merasa puas, merasa nyaman. Inilah aku. Berjumpa dengan orang lain itu menjadi sesuatu. Saya mengalami kekayaan dalam diri orang lain. Dan berjumpa dengan Tuhan, saya menikmati the full of grace. God, penuh rahmat. Tuhan yang kaya dengan segala sesuatu. Berdialog dengan dia. Berkomunikasi dengan dia. Ya. Lalu disitulah kita mulai melihat kehendak Allah. Dengan perjumpaan dengan Yesus itu mulai kita mengenal kehendak Allah. Bersekutu, mengenal dia, masuk dalam kehendak Allah. Yang merupakan satu-satunya kebahagiaan kita ketika kita menjalankan kehendak Allah. Jadi sebetulnya saudaraku terkasih, sangat fundamental bahwa kita mendengarkan dalam keheningan. Tetapi tidaklah mudah. Di zaman sekarang ini tidaklah mudah. Betapa sulitnya orang duduk diam dan hening. Maka sekali lagi saudaraku, salvation is about silence. Berikan waktu Anda 15 menit setiap hari sebelum tidur. Duduk diam, mendengarkan apa yang ada dalam batin Anda, dalam pikiran Anda. Berdialoglah dengan dirimu sendiri, berdialoglah tentang orang lain, dan berdialoglah dengan Yesus. Mendengarkan Yesus, ya. Intimate sharing with Jesus, sharing akrab dengan Yesus. Kita akan mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, keselamatan. Salvation is about silence. Let us still, mari kita duduk, sit still, duduk diam, hening. Dan dikatakan dalam Mazmur, duduk diam dan kamu mengenal aku. Kita mendengarkan kehendak Allah, berjumpa dengan Allah. Dan itulah salah satu spiritualitas Karmel. Di Gunung Karmel, para Karmelit awali tinggal diam, hening, sunyi di gua-gua yang mereka tinggal di sana, berjumpa, berdialog dengan Tuhan Allah bersama Bunda Maria. Semoga Anda berani memaksa diri, saya katakan berani memaksa diri 15 menit setiap malam duduk diam, hening, dan mendengarkan diri Anda, diri sesama, dan Tuhan. Dan Anda akan mengenal Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dan mengajak Anda untuk hening diam bersama Tuhan dan Bunda Maria. Tuhan memberkati Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.